Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak sekalian, di dalam buku Lubabut Nukul fi Asbabin Nuzul, yaitu riwayat turunnya ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ini diceritakan tentang perilaku orang munafik. Pada suatu ketika, di saat mereka keluar bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW, maka berkatalah Abdullah bin Ubay kepada teman-temannya, "Perhatikan bagaimana caraku mempermainkan orang-orang bodoh itu." Lalu ia mendekati mereka dan menjabat tangan Abu Bakar, lantas berkata, "Selamat As-Siddiq, pemimpin Bani Taim dan Syekhul Islam, dan orang kedua bersama Rasulullah SAW di Gua Sur yang bersedia mengorbankan jiwa dan harta bendanya demi Rasulullah." Kemudian ia menjabat tangan Umar dan berkata, "Selamat pemimpin Bani Adi bin Ka'ab, Belgeral Al-Faruq, yang kuat memegang agama Allah, yang mengorbankan jiwa dan harta bendanya demi Rasulullah." Kemudian ia menjabat tangan Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Selamat putra saudara sepupu Rasulullah, menantunya dan pemimpin Bani Hasyim setelah Rasulullah." Kemudian mereka berpisah dan berkatalah Abdullah bin Ubay kepada teman-temannya, "Bagaimana kalian melihat apa yang aku perbuat tadi? Maka bila kalian bertemu dengan mereka, berbuatlah seperti apa yang aku perbuat." Lalu teman-temannya memuji-muji dia. Setibanya orang-orang Islam kepada Nabi SAW, mereka memberitahukan kejadian tadi. Maka turunlah ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 14. "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok." Kemudian ayat 15, "Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun." Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi ini perilaku orang munafik, ya. Dan itu akan terus terjadi sepanjang masa, ya. Karakter munafik
yaitu ketika pemimpin orang munafik, pemimpin utamanya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu tokoh dari suku Khazraj. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah gembongnya orang munafik. Nah, itu diceritakan. Jadi ketika bertemu dengan Abu Bakar, ya, memuji, ya, Selamat As-Siddiq, ya, pemimpin Bani Taim, Syekhul Islam, dan orang kedua bersama Rasulullah yang berada di Gua Sur, ya, yang bersedia mengorbankan jiwa dan harta bendanya demi Rasulullah. Jadi memuji, ya, memuji, bahkan ya kami ini juga percaya beriman, ya. Jadi itu karakter orang munafik, ya. Kemunafikan itu adalah berpura-pura ketika bertemu dengan orang mukmin, maka mereka seakan-akan mengaku orang mukmin, ya. Tapi kalau sudah kembali ke golongannya, kini ini hanya mengolok-olok saja, ya. Jadi itu selalu ada karakter seperti itu. Dan kemudian Allah menurunkan tadi surat Al-Baqarah ayat 14, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, ya. Apabila bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Wa idza qalau ila sayatinihim, apabila kembali kepada golongannya, pemimpin mereka, ya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustaziun, ya, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-olok. Nah, Islam menggambarkan karakter orang munafik seperti itu, ya. Kalau bertemu memuji, bahkan kami beriman, ya, tapi sebetulnya tidak beriman. Nah, mereka itu Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaikal ladzina astarabud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ayat 14 tadi itu kita langsung membaca, langsung paham, ya. Apabila bertemu dengan orang yang beriman, pura-pura beriman. Apabila kembali ke golongannya, kita itu hanya mengolok-olok saja, ya. Nah, kemudian Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Itu langsung paham, Pak, ya. Tapi dengan asbabun nuzul tadi itu bisa lebih paham lagi, ya, bahwa tokoh mereka Abdullah bin Ubay bin Salul itu siap ketemu orang yang beriman, mereka pura-pura beriman. Demikian juga orang-orang munafik, pura-pura beriman, tapi kalau kembali, oh aku yang bujui tok kok, bujui, mengolok-olok, ya. Karena itu maka dijelaskan Allah mengolok-olok mereka, ya, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, ini bisa langsung dipahami. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran itu yang langsung bisa dipahami. Tapi ada yang agak susah dipahami, tapi ketika kita melihat sebab-sebab turunnya, itu akhirnya kita bisa paham, ya.
mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, jadi apa imane didol, Pak. Ya, iman didol dengan kesesatan. Ya. Imannya dijual ya, dengan kesesatan. Ya. Dan itu banyak ya, orang yang menjual imannya ya, apa karena pernikahan, kawin, ya, kemudian apa istrinya atau suaminya beda agama, kemudian melepaskan imannya, itu namanya murtad, ya, murtad. Nah itulah membeli kesesatan dengan petunjuk. Wis dikei iman tapi mane didol. Nah bagaimana supaya iman kita ini semakin baik, semakin baik? Al imanu yazidu bi taatillah. Ya, jadi iman itu akan bertambah baik dengan taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kula panjenengan setiap hari mengerjakan sholat itu tanpa kita sadari kita menguatkan iman. Ya. Jadi dengan sholat itu iman kita semakin baik. Ya. Sholat. Ya. Karena itu maka selama kita masih istiqomah sholatnya tetap terus iman kita semakin baik. Ya. Wayai poso. Ya. Tidak hanya yang wajib saja, kita juga mencoba yang sunnah. Ya. Sholat ya ping limo, tapi ono sing iso ditambah sholat sunnah. Nah, sholat tahajud pagi. Ya. Jadi pas malam bangun terus melaksanakan sholat tahajud. Ya, itu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masih kuat puasa Ramadan. Terus puasa apa lagi yang saya bisa lakukan? Kalau kamu masih kuat, coba puasa hari Senin dan hari Kamis. Ya, jadi hari Senin dan hari Kamis itu poso sunnah, Pak, ya, poso sunnah hari Senin, hari Kamis. Nah, manfaatnya apa? Untuk menyempurnakan puasa wajib kita. Ya, menyempurnakan puasa wajib. Ya. Kemudian untuk menambah kebaikan pahala, karena sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Kalau wajib apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Itu wajib. Kalau haram apabila dikerjakan itu berdosa, ya. Apabila ditinggalkan ya, mendapatkan pahala. Ya, jadi apa? Kemudian kalau sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa, tidak berdosa. Jadi tanya, Pak, ya Rasul, puasa apa lagi yang bisa saya kerjakan?
Maka kemudian dijawab puasa hari Senin dan hari Kamis. Ya, ini hari Kamis ya. Jadi hari Senin dan hari Kamis kita biasakan puasa. Itu puasa sunnah. Terus masih tanya lagi, ya, tanya lagi, masih kuat ya Rasul, puasa apa lagi ini? Maka kemudian kalau masih kuat, yaitu puasa Ayyamul Bid. Nate Pak, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Komar, ya, bulan Komar, ya. Itu Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Nah itu bisa berpuasa Ayyamul Bid, ya. 13, 14, 15. Kemudian masih tanya lagi, "Sek kuat aku ya Rasul, puasa apa lagi ini?" Ya kalau begitu puasa Daud, ya, puasa sehari puasa, sehari tidak puasa. Saya sendiri belum pernah puasa Daud, ya. Nanti Pak, Rumin, sering, dereng, tapi Senin Kemis. Nah, ini Senin Kemis mohon Pak, nggih. Senin Kemis ya, Daud itu berat. Kalau piyambak nggih dereng nate. Jadi puasa Senin Kamis, terus Ayyamul Bid, ya, kadang kelewatan, ya. Tanggal 13, 14, 15. Gak ngerti nek wis tanggal 13 ya. Kadang-kadang kelewatan saya sering, ya. Tapi 13, 14, 15. Nah, kemudian yang terakhir itu Daud, ya. Jadi al-imanu yazidu bi taatillah. Iman itu akan bertambah baik apabila digunakan untuk takwa kepada Allah. Bi taatillah, taat kepada Allah, ya. Taat kepada Allah artinya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah itu. Jadi kita ini setiap hari melaksanakan sholat, setiap hari melaksanakan kebaikan, ya. Maka itu semua adalah untuk menguatkan iman. Tapi sebaliknya, al-imanu yang kusud bimaksiatillah, iman itu akan menipis, berkurang dengan berbuat maksiat kepada Allah, ya. Jadi seseorang yang berbuat maksiat, maka lama-lama imannya akan semakin menipis. Mengapa ketika seseorang berbuat maksiat kok imannya menipis? Karena ketika seseorang berbuat maksiat, maka akibat perbuatan maksiat itu menimbulkan bintik hitam di hatinya. Nah, bintik hitam ini akan terhapus apabila seseorang itu istighfar, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah, ketika seseorang berbuat maksiat, kemudian cepat-cepat bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, maka itu hilang, bintik hilang. Tapi kalau enggan untuk bertaubat, terus-menerus bergelimang dalam kemaksiatan, maka lama-lama hatinya penuh dengan bintik-bintik hitam. Nah ini, padahal iman itu ada di hati, sehingga imannya semakin menipis, ya. Itu karena itu maka untuk meningkatkan kualitas iman, yaitu dengan senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah-perintah Allah.
Nah, bagaimana supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu terus ngaji, Pak ya. Terus ya kita melihat, maka orang-orang munafik ini disebutkan fi qulubihim maradun. Ya, di hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahum wa hum maradun walahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahum wa hum maradun, maka Allah menambah penyakitnya. Ya, naudzubillah ya. Jadi sudah ada penyakit tapi ditambah penyakitnya. Ya. Walahum adzabun alim bima kanu yaktubun. Dan bagi mereka itu siksa yang sangat pedih akibat kedustaan mereka. Ya. Akibat perbuatan dusta yang dilakukan oleh mereka. Itu tadi berpura-pura ya. Ketika bertemu dengan orang mukmin ya, oh saya ini ya beriman, saya ini ya muslim ya, saya ini ya selalu taat ya. Tapi begitu kembali kepada golongannya ya, maka kemudian mereka mentertawakan, mengejek. Saya hanya mengejek mereka. Nah, ini kasus dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Kemudian mereka mengejek ya, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Ali bin Abi Thalib ya. Nah, setelah itu kemudian apa yang dikatakan? Bagaimana kalian melihat apa yang aku perbuat tadi? Ya. Maka bila kalian bertemu dengan mereka, berbuatlah seperti apa yang aku perbuat. Lalu temannya memuji-muji dia. Ya. Nah, setelah itu kemudian karena tadi mengejek ya, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, baru kemudian Rasulullah memperoleh wahyu ini ya. Jadi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, apabila bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan, oh kami ini beriman ya, kami ini juga seperti kamu, percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah ya, membawa ajaran tauhid. Wa idza qalau ila sayatinihim, tapi sebaliknya apabila kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, setan-setan mereka ya, sayatinihim, artinya sayatinim itu adalah yang semisal ya, orang-orang yang sama-sama munafik tadi. Maka kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-olok ya. Kami kan hanya menghina, mengolok-olok mereka. Maka dijawab oleh Allah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan ya, sesatan. Makanya ada seorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong saya ini dinasihati, nasihat singkat tapi cukup ya, singkat padat ya. Itu minta nasihat singkat padat ya. Maka apa jawaban Rasulullah? Kul amantu billah sumastaqim ya. Jadi nasihatnya singkat Kak, karena memang permintaannya. Jadi macam-macam sahabat semua ada masalah apa saja datang kepada Rasulullah SAW, dan nasihat apapun yang disampaikan Rasulullah adalah bagian dari ajaran Islam yang diperuntukkan untuk semua umatnya ya.
Jadi nasihat itu tidak hanya khusus kepada salah satu sahabat yang minta nasihat, tapi juga sebagai pegangan untuk umatnya. Maka ketika ada seseorang minta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong saya dinasihati yang singkat padat. Kul amantu billah sumastaqim. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, amantu billah. Kemudian kamu istiqomah dalam keimanan ajek. Wong iman itu apa? Percaya Gusti Allah. Ya ajek percaya mbek Gusti Allah. Percaya marang malaikat Allah. Percaya marang kitab-kitab Allah. Percaya marang rasul-rasul Allah, ya. Percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir, rukun iman. Kemudian melaksanakan rukun Islam, ya. Ajek istiqomah, cukup, ya. Cukup. Ada lagi sahabat yang datang kepada Rasulullah minta nasihat, ya. Apa jawaban Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Diberi nasihat 3, ya. Dan nasihat ini bukan untuk tadi seperti istiqomah, bukan untuk itu, tapi semua untuk umat Islam, untuk umat Rasulullah SAW. Maka cukup kalau kita istiqomah. Istiqomah itu ajek, Pak, ya. Ajek. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ketika orang istiqomah itu akan meninggal, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, ya, untuk memberikan kabar gembira. Nah, ada lagi yang datang kepada Rasulullah, kemudian diberi nasihat, ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai sahabat, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Satu, ya. Jadi ini nasihat ini bukan untuk salah satu sahabat itu. Perintahnya hanya satu, ittaqillah, ya. Bertakwalah kamu kepada Allah, perseorangan ini, Pak, ittaqillah, ya. Jadi bentuknya bentuk tunggal, ya. Tapi digunakan untuk semua umatnya. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya, jadi artinya adalah ingat Allah di mana saja berada. Ya. Bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Berbuat baik di mana saja berada. Menghindari perbuatan maksiat di mana saja berada. Tidak, gak ono sing roh kok, aku tak apa berbuat maksiat pun gak ono sing roh. Jadi nasihat Rasulullah, bertakwalah kamu haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, ya. Nasihat yang pertama. Nasihat kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ikutilah perbuatan yang baik itu dengan perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Jadi seperti gini, ada tempat, ya, terus ada kopi, Pak. Kopi kan hitam, ya. Jadi begitu kopi ini kita masuki air, setelah airnya penuh, ya, lama-lama kopi yang hitam itu kan tumpah, lama-lama menjadi bersih, airnya menjadi bersih. Padahal sebelumnya ada bekas kopi yang hitam. Maka itu yang sehat yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Yaitu ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Sebagaimana air putih begitu kita tumpahkan, kita masukkan ke dalam gelas,
gelas yang asalnya ada hitam karena kopi, maka lama-lama hitamnya keluar, ya, bekas kopinya keluar dan gelas itu menjadi putih kembali. Maka nasihat yang kedua yaitu wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang ketiga, wa khaliqin nasa, pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Ya, jadi pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, itu hubungan dengan Allah, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta, ya. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah, beribadah kepada Allah di mana saja kamu berada, ya. Selalu ingat Allah. Kemudian yang kedua, ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Dan yang ketiga, hubungan dengan sesama manusia, ya, wa'at bi isayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulah manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, ini apa nasihat kepada seseorang, ya, karena bentuknya tunggal tapi digunakan untuk semua umatnya. Karena itu tadi nasihat tunggal, nasihati ya Rasul supaya cukup padat singkat, ya. Cukup singkat itu kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah mempertahankan keimanannya, ya, dengan ajek, ya, dengan konsekuen, ya. Innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, ya, orang banyak, ya, rabbuna Allah, Tuhan kami itu Allah, sumastaqomu, kemudian istiqomah, ya. Istiqomah, diperintahno sholat ya sholat, diperintahno zakat ya zakat, diperintahno haji yang mampu ya haji bagi yang mampu, diperintahkan puasa ya puasa, ya. Diperintahkan untuk berbuat baik, menolong sesama manusia juga dilaksanakan, ya. Istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna wa sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat turun, ya. Ya, jadi ketika akan meninggalkan dunia, Pak, ya, nazak, malaikat turun. Alla takhafu, membawa 3 kabar, ya. 3 kabar. Alla takhafu, wahai manusia yang istiqomah, jangan kamu takut. Alla takhafu, ya. Wala, jangan kamu takut meninggalkan dunia, ya. Jangan kamu takut nanti bagaimana kehidupan akhirat, ya. Wala tahzanu, jangan bersedih kamu akan meninggalkan keluargamu, jangan bersedih, ya. Wa absiru, yang ketiga, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat tadi membara kabar gembira. Kamu tidak usah takut, tidak usah sedih, tak beri kabar gembira, kamu nanti adalah calon penghuni surga. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Karena itu kalau kita lihat, ya, orang-orang yang soleh ketika meninggal itu seperti tersenyum, Pak, ya. Itu salah satu contoh, ya. Jadi ketika diberitahu kabar seperti itu, maka dia menampakkan wajah yang penuh kegembiraan, ya. Itu ketika istiqomah. Nah, orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang munafik tadi, yaitu inginnya itu mengolok-olok orang mukmin, ya. Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-olok. Maka dijawab oleh Allah, Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan, ya. Nah, perilaku kemunafikan ini bisa saja, ya,
dilakukan oleh siapa saja, ya, ya oleh siapa saja, ya. Karena tadi di dalam surat Al-Fatir itu orang mukmin itu dibagi 3, Pak. Ya, pernah saya sampaikan ya, surat Al-Fatir ayat 30, ada yang papan atas, ada yang papan tengah, ada papan bawah. Ya. Jadi papan atas itu kewajiban dilaksanakan, larangan ditinggalkan, sunnah-sunnah dikerjakan. Kemudian makruh ditinggalkan. Itu yang papan atas, ya. Sabiquna bil khairat biidznillah, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah, ya. Kemudian papan tengah itu kewajiban dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Di tengah-tengah, Pak. Sing kewajiban ya dilakoni terus, tapi tidak pernah mengerjakan sing sunah-sunah. Jadi sing wajib toh, sing larangan ini ditinggalkan. Nah, sing ada papan bawah itu, ya, yang kewajiban sering ditinggalkan, larangan sering dikerjakan. Itu, ya. Mudah-mudahan iman kita naik turun itu dari atas ke tengah, dari atas ke tengah. Jadi tidak sampai bawah. Ya. Orang yang bawah itu tadi kewajiban sering dilaksanakan, ditinggalkan, dan larangan sering dikerjakan. Ya. Islam KTP lah. Ya. Ya. Jadi itu. Nah, Allah yastazi'u bihim yamutum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Allah memperolok mereka, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ulaikal ladina starawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, ini perilaku kemunafikan itu adalah mereka itu orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, ya. Maka perdagangan mereka tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ada istilah tijaroh, ya. Tijaroh itu artinya perdagangan, dan itu banyak, Pak, di Quran tijaroh, ya. Karena apa? Karena kondisi masyarakat Quraisy Arab itu gak ono sawah, Pak. Tidak ada yang bercocok tanam, ya. Mereka mengenalnya yang perdagangan, dagang. Dagang itu sampai negeri Sam, ke utara sampai Sam, ke selatan sampai Yaman. Makanya ketika usia 12 tahun Rasulullah diajak pamannya Abu Thalib berdagang sampai ke Sam. Di tengah perjalanan, ya, ada rahib yang bernama Bukhara. Kok melihat rombongan Rasulullah ini dipayungi awan, dipayungi awan, akhirnya terus Abu Thalib didekati. Kamu mau kemana? Mau ke Sam perdagangan. Cepat, nanti setelah perdagangan kamu pulang. Jangan sampai nanti orang-orang Yahudi tahu, ya, kemudian nanti berbuat tidak baik. Ponakanmu ini adalah calon orang besar, ya. Itu, ya. Jadi kemudian segera pulang. Nah, itu perdagangan. Pernah ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, rombongan perdagangan datang, ya. Kafilah dagang, ya, datang, buyar, Pak. Apa? Sing ning ngene masjid apa Jumatan buyar. Sehingga tinggal beberapa orang, ya. Sementara Rasulullah padahal berkhutbah. Maka disebutkan wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilayya wa tarakuka qaima kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairul raziqin, yaitu surat Al-Jumu'ah.
Wa idza ra'au tijaratan Allah wanin fadu ilaiha, ya, ketika mereka para sahabat itu melihat perdagangan, wa idza ra'au tijaratan Allah wanin fadu ilaiha wa tarakuka qaimah, mereka meninggalkan Rasulullah qa'iman, ya, berdiri khutbah. Kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan Muhammad, apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada perdagangan mereka itu, ya, tijarah. Ya, jadi itu pernah seperti itu ya. Jadi godaan dunia itu memang sejak dulu, sehingga begitu Rasulullah khutbah masih berdiri, mereka meninggalkan. Wa idza ra'a tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraku qaima kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki, ya. Jadi itu kemudian ada lagi, ya, ayat ya ayyuhalladzina amalu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya. Jadi ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya. Surat As-Saff, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu hal adulukum ala tijalotin tunjikum min adabin alim, maukah kamu saya tunjukkan, ya, kepadamu perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa api neraka, ya. Perdagangan itu kan untuk mencari laba, untuk mencari itu bati, ya, bati, ya. Semua usaha dagang itu untuk kepentingan dunia agar supaya mendapatkan laba, ya. Tapi Al-Quran menyebutkan ada perdagangan yang bisa menyelamatkan siksa api neraka, bisa menyelamatkan api neraka. Dua, tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi ada perdagangan sing labane iku gak rupa duit, ya. Labane iku rupa bisa menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Apa? Beriman, Pak. Alhamdulillah kita beriman, ya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kemudian jihad fisabilillah dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri dan harta benda, ya. Ini alhamdulillah Pak Lamat meluaskan masjid, ya, membuat tempat toilet. Ini adalah bagian dari perdagangan yang bisa menyelamatkan api neraka. Beriman kepada Allah, kemudian berjihad dengan tenaga, ya, dengan harta untuk menegakkan kalimat Allah, untuk membangun tempat ibadah, tempat pendidikan, dan itu tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah, mengembangkan syiar agama. Nah, itu perdagangan. Maka disebutkan ada perdagangan yang merugikan, ya, perdagangan yang tidak beruntung, ya, tidak menguntungkan dan menjadikan tidak mendapatkan petunjuk. Apa perdagangan? Yaitu tadi membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk diganti dengan sesat, yaitu orang yang sudah beriman kemudian murtad, ya, ini atau sudah beriman kemudian menjadi munafik. Wis beriman kemudian dia tidak jadi iman, tapi saya pura-pura beriman.
Itu. Jadi memberi perdagangan, memberi petunjuk dengan kesesatan ini dilakukan, yaitu orang yang murtad setelah beriman kemudian tidak beriman, atau wis beriman api-api terus jadi munafik. Nah, ini maksud ayat ini, Pak. Ayat 16. Ulaikal ladzina sarabud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratu maukan. Jadi ada perdagangan yang menyelamatkan dari siksa api neraka, ada perdagangan yang tidak menjadikan tidak beruntung dan tidak mendapatkan petunjuk. Perdagangan yang menyelamatkan dari siksa api neraka itu adalah perdagangan yaitu beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah, baik dengan harta maupun dengan jiwa, ya. Seperti teman-teman urus untuk berdakwah, itu adalah perdagangan yang menguntungkan, ya, menguntungkan. Sementara perdagangan yang merugikan ada di dalam ayat 16 ini, yaitu membeli kesesatan dengan petunjuk. Wis muslim wis sapi kok kemudian keluar dari Islam, ya. Itu kemudian masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro falamma adaat ma haulahu dabawu binurihim wa tarakam fi dhulumati la yusirun. Nah, perumpamaan mereka, ya, orang yang terombang-ambing itu seperti orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menilai mereka, dan mereka membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Ini kalau kita lihat ayat ini tidak paham piye maksudnya, ya. Tapi di dalam sini disebutkan, ya, yaitu au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa bar yajaluna asabi'ahum fi adanihi minas sawa'iqi hadal maut wa huwa muhitum bil kafirin. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, ya, ada hujan lebat kemudian disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinganya, ya, dengan jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Nah, ini kita mungkin kurang paham apa maksudnya ini. Ono udan terus dari langit terus kegelapan, petir, kilat, menyumbat telinga dengan jarinya gini, ya, karena takut mati. Nah, di dalam ini asbabun nuzul ini, riwayat turunnya ayat suci disebutkan, yaitu ada dua orang munafik Madinah, ya, orang munafik lari dari Rasulullah kepada orang-orang musyrik. Jadi asalnya itu sudah beriman, kemudian lari ke orang-orang musyrik, Pak. Di tengah jalan mereka berdua ditimpa hujan lebat, ono hujan lebat, ya, yang dinyatakan Allah dalam ayat tersebut hujan mengandung guruh yang dahsyat, petir dan kilat. Setiap kali ada petir, mereka berdua menutup telinganya dengan jari, ya, dengan jari karena takut memekakkan telinganya dan mati kanannya. Apabila kilat itu bersinar, mereka berjalan, ya. Jadi dua orang ini tadi ada hujan lebat, terus ada kilat, terus mereka berjalan, ya. Apabila ada kilat itu bersinar, mereka berjalan. Apabila kilat itu tidak bersinar, mereka tidak dapat melihat. Lalu mereka berdua kembali ke jalan semula untuk pulang dan menyesali perbuatannya, ya. Jadi wong wis iman kok ape ngedol imane, iku koyok orang di tengah perjalanan ono kilat, begitu ada kilat padang dalan berjalan, kilatnya ndak ada, patengan dedek kayak semlaku, ya.
terombang-ambing itu. Akhirnya kemudian pulang, kita menghadap kepada Rasulullah. Nah, kemudian menghadap pada Rasulullah dan menyerahkan diri masuk Islam. Mereka berdua meletakkan kedua tangannya ke tangan Rasulullah, dan Islam mereka amat baik. Allah mengumpamakan peristiwa dua orang munafik itu kepada orang munafik lainnya di Madinah, ya. Orang munafik itu, ya, jadi kalau Rasulullah ini ngaji ono munafik itu disumpel, Pak, disumpel, telinganya disumpel, ya. Bila hadir di majelis Rasulullah, mereka menutupkan jarinya ke telinga, takut disinggung dengan sabda Rasulullah, ya. Terpukul sabda Rasulullah dan menerangkan keadaan sesungguhnya, takut kalau ada ayat turun membongkar rahasia mereka atau menyuruh membunuh mereka, ya. Nah, itu adalah menutup telinganya karena takut mendengar guru, ya. Maka orang munafik itu takut kalau ada pengajian itu disumpel, ya, disumpel, ya, telinganya karena takut mendengar ayat yang membahayakan mereka, ya. Nah, sesungguhnya sesungguhnya agama Rasulullah itu ada benar dan mereka istiqomah. Jadi sedang orang-orang munafik Madinah, bila harta benda dan anak buah mereka rusak dan terkena malapetaka, mereka berkata menuduh ini semua akibat agama Muhammad. Mereka kembali murtad dan kufur, ya. Jadi waktu itu, ya, masyarakat masih itu, ya, mari Allah begitu menyatakan Islam, keluar Islam lagi. Dan itu tidak hanya dulu, sekarang juga begitu. Tapi kawin kudu masuk Islam, masuk Islam. Nanti setelah cerai masuk keluar Islam lagi. Sebaliknya, orang Muslim mau kawin keluar Islam dari Islam. Begitu nanti cerai masuk Islam lagi. Ya, jadi itu mudah-mudahan kita istiqomah, ya, iman kita itu terus, ya, sampai meninggal dalam keadaan Muslim. Nah, untuk menjaga iman itu tadi kuncinya adalah dengan taat dan patuh kepada Allah, melaksanakan ibadah, menjauhi perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat itu bisa menipiskan iman, ya. Kita cukup sekian, ya. Kita doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.